Selamat siang, perkenalkan nama saya Madi Della Puspita, nomor absen 8 NIM 1013 kelas A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput atau mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Pada aplikasi ini terdapat variable view yang berguna untuk tempat kita membuat atau mendefinisikan variabel, sedangkan data view tempat kita untuk mengolah variabel yang sudah kita buat di variable view. Pertama kita masuk pada variable view. Ini sudah ada contoh soal. Diketahui data usia, tinggi badan, dan fungsi paru-paru dari 13 orang. Di kolom ini ada subjek yang artinya 13 orang ini, usia, tinggi badan, dan fungsi paru. Usia, tinggi badan, dan fungsi paru ini akan kita analisis di SPSS. Usia, tinggi badan, dan fungsi paru kita ketik di kolom name. Sebelum kita mengetik, kita harus tahu SPSS tidak bisa membaca spasi, maka sebagai gantinya kita akan memakai underscore. Bisa juga kita menggabungkan dua suku kata menjadi satu suku kata seperti ini. Karena data yang akan kita olah itu angka, maka kita pilih numerik. Jika data yang akan kita olah itu berjenis huruf, kita pilih string. Jika tanggal, itu pilih date. Nah, pada width ini berfungsi sebagai penentu jumlah karakter pada satu variabel. Kita masuk pada decimals. Karena data usia dan tinggi badan itu tidak ada angka di belakang koma, maka kita ubah decimalsnya menjadi 0. Sedangkan untuk fungsi paru tetap karena pada tabel ini ada 2 angka di belakang koma. Nah, untuk label ini yaitu memberikan tanda pada suatu variabel jika variabelnya menggunakan inisial. Untuk values itu untuk mengganti variabel yang jenisnya string atau huruf menjadi numerik atau angka. Lalu ada missing, yaitu untuk menghilangkan nilai yang tidak akan dianalisis. Lalu ada kolom, yaitu menentukan lebar kolom pada data view di sini. Lalu ada align yaitu untuk mengatur letak tulisan, bisa di kiri, di kanan maupun di tengah. Lalu yang terakhir ada measure. Measure adalah menentukan skala dari data variabel yang kita punya. Lalu kita lanjut pada data view. Di sini sudah ada usia, tinggi badan, dan fungsi paru. Nah, di sini kita bisa ketik pada usia 42 tahun, 170 cm, dan karena di sini settingnya luar negeri, kita ganti koma menjadi titik 4.52. Di sini sudah ada data-data dari contoh soal tersebut. Sekarang kita akan menganalisis data yang sudah kita punya ini. Pertama kita tekan analyze, lalu pilih descriptive statistics, lalu descriptives. Nah, di sini sudah ada usia, tinggi badan, dan fungsi paru. Kita akan menganalisis ketiganya. Kita tekan ini, lalu options. Nah, tertera di contoh soal ada petunjuk kita akan mencari min atau rata-rata, standar deviasi, minimum atau nilai terkecil, dan maksimum nilai tertinggi. Kita tekan continue dan OK. Di sini sudah muncul output atau hasil yang sudah kita dapat dari menganalisis data tersebut. N ini yaitu orang, yaitu 13 orang tadi, minimum nilai terkecil, maksimum nilai tertinggi, min, rata-rata, dan standar deviasi. Usia dari 13 orang
ini yang paling terkecil yaitu 18 tahun, tertinggi 31 tahun, dengan rata-rata 25,08 tahun, dengan standar deviasi 3,662. Tinggi badan dari 13 orang ini, yang terkecil 163 cm, yang tertinggi 190 cm, dengan rata-rata 179,08 cm, dengan standar deviasi 8,077. Dan yang terakhir, fungsi paru dari ke-13 orang ini, yang terkecil 3,10 FeV1, yang tertinggi 5,21 FeV1, dengan rata-rata 4,3531 FeV1, dengan standar deviasi 0,61389. Demikian penjelasan saya mengenai analisis deskriptif statistik menggunakan aplikasi SPSS. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.